Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita akan beraktivitas, biar kita mau merenungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79. Pagi hari ini bacaan Alkitab setahun kita sudah sampai pada kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-29 sampai pasalnya yang ke-32. Dan renungan pagi ini saya akan ambil dari pasal yang ke-30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan berkata demikian. Hukuman Tuhan atas Mesir. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah begini. Bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah. Aduh, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap, itu adalah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar pada saat berebahan. Orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini saya akan beri tema Hari Tuhan Sudah Dekat. Hari Tuhan memiliki arti bermacam-macam dan secara garis besar hari Tuhan ini adalah saat di mana Tuhan akan menyatakan suatu tindakan kepada diri seseorang atau di dalam dunia ini. Baik dengan tujuan untuk menghukum maupun dengan tujuan penyelamatan, dengan tujuan menyelamatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, di sana dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat dikatakan hari Tuhan sudah dekat, yang memiliki arti bahwa di mana waktunya Tuhan akan bertindak untuk menghukum Mesir. Pada waktu itu sudah sangat dekat. Kenapa Tuhan akan menghukum Mesir? Kalau kita perhatikan dan melihat di pasal yang ke-29 sampai pasalnya yang ke-32 ini ada 7 nubuat hukuman atas Mesir yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada bangsa Yehuda yang hidup pada zaman itu. Dan di sini kita melihat Mesir adalah lambang dari kekuatan kejayaan dan menjadi kekuatan dunia yang memerintah bangsa-bangsa untuk memuja, menyembah kepada Allah atau dewa-dewa mereka. Dan Tuhan di sini tidak hanya menghukum Mesir saja, tetapi Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dan Mesir juga dikenal dengan keangkuhan yang menyombongkan kekuatannya, kekuatan dan kekayaan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya di sini Tuhan menghukum. Dan di sini kita lihat Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan kesombongannya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-13 di sana Tuhan berkata, aku benci kepada kesombongan dan tingkah laku yang jahat. Bapak Ibu, di sini Mesir adalah gambaran dari dunia ini. Di mana kalau kita melihat apa yang ada dalam dunia ini, di mana hari-hari ini dunia memberi banyak tawaran kepada manusia. Bahkan Tuhan memberikan di sini kita melihat dunia banyak memberikan tawaran kepada manusia sehingga membuat banyak manusia menjadi sombong, menjadi merasa bahwa kekuatan mereka miliki adalah dari mereka. Mereka tidak menyadari dari Tuhan. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini juga
Tuhan mengingatkan kita, sebagaimana Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel lewat Yehezkiel, Tuhan juga mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, kita tahu bersama dunia sedang digoncang oleh Tuhan. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apalagi dengan masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita manusia yang hidup dalam dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi kalau kita lihat seluruh dunia, Tuhan sedang berbicara buat kita. Dan kita bersyukur lewat firman Tuhan ini. Tuhan mengingatkan kita karena Tuhan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini supaya apa Tuhan mengingatkan kita? Supaya dunia, supaya kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada satupun yang dapat menandingi Tuhan. Seperti yang dicatat apa yang dicatat oleh firman Allah di dalam pasal yang ke-30 ini, di sana Yehezkiel mengingatkan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Tuhan akan segera bertindak seperti apa yang difirmankannya. Dan hari-hari ini kita lihat firman Tuhan sedang digenapi. Apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel dalam kitab Yehezkiel ini sedang digenapi. Dan di dalam pasal yang ke-30 ini ada 4 kali Tuhan berfirman, beginilah firman Tuhan. Ditulis dan dicatat pada ayatnya yang ke-2, ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13 saya akan bacakan, berkata demikian. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Merataplah, aduh hari itu. Ayatnya yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Katakanlah, saya ulangi maaf, beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah. Dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene, mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayatnya yang ke-11 berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, Raja Babel. Ayatnya yang ke-13, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis. Dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sedang digenapi di hari-hari terakhir di mana kita hidup pada zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat belajar dari setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Dan biarlah kita mau mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari terakhir ini? Menantikan kedatangan Tuhan. Yesus yang kedua kali semakin hari semakin dekat. Berbicara semakin dekat, banyak orang menganggap itu belum akan terjadi. Sejak saya masih kecil, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Tetapi itu pasti akan terjadi. Dan buat kita yang hidup hari-hari, penggenapan firman Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat pada ayat yang kedua, di sana dikatakan, merataplah. Ayatnya yang kedua dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Merataplah. Merataplah di sini adalah kita menangis. Menangis untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk masalah kita, bukan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kita mau meratapi jiwa-jiwa yang masih terhilang. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang. Ada banyak orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, mari kita mau meratapi mereka. Kita mau menangisi, membawa mereka di dalam doa-doa kita. Kita serahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Saya percaya
melihat keadaan dunia hari-hari ini seperti yang dicatat dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Keadaan dunia di hari-hari terakhir tidak akan menjadi baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang yang berpengharapan, kita mau meratapi mereka, kita mau menangisi mereka, kita bawa mereka di dalam doa. Saya percaya apa yang kita tabur, seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Itulah pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kita mau menangisi mereka yang masih terhilang, mereka yang masih jauh dari Tuhan. Bukan kita memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga mengasihi mereka. Karena di hari-hari terakhir banyak orang yang memikirkan diri sendiri. Dan buat kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dan yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat ini. Adalah di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36 di sana adalah tentang kita berjaga dan berdoa. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-34. Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia, di hadapan anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jelas sekali Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita hidup senantiasa berjaga dan berdoa. Di mana kedatangan Tuhan Yesus yang semakin hari semakin dekat itu, biarlah kita mau tetap berjaga dan berdoa, dan kita mau menangisi, meratapi keadaan dunia hari-hari ini. Di mana Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat jelas sekali apa yang sedang ada dalam dunia hari-hari ini, pesta pora, di mana-mana orang berpesta, di mana-mana orang membangun. Tetapi buat kita, mari kita mau tetap mempersiapkan diri kita di hari Tuhan yang semakin dekat ini. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa waktu-Mu sudah sangat singkat. Hari Tuhan sudah dekat. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk tetap terus mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini, Roh Kudus akan menguatkan kami untuk memampukan kami menjalani hari-hari kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan, menyertai dengan kuasa Roh Kudus yang akan selalu menuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.